Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga mau menyampaikan presentasi mengenai akuntansi kredit yang diberikan secara penyertaannya. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Maruf, NIM 18, saya sendiri Faisal Reza, NIM 19, kemudian Wahyu Anang, NIM 50. Beberapa topik yang akan kami bahas, diantaranya yang pertama mengenai jenis kredit yang diberikan, kemudian yang kedua pembungaan kredit, yang ketiga akuntansi perkreditan, yang keempat perlakuan akuntansi bunga kredit, yang kelima kredit indikasi, kemudian yang terakhir mengenai restrukturisasi kredit. Jenis kredit yang diberikan merupakan materi yang pertama. Yang pertama jenis kredit menurut bentuknya. Yang pertama ada kredit rekening koran, yang berarti debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar apapun yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilakukan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan bagi debit atau outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata bagi debit setiap bulannya. Kemudian ada installment loan, yang berarti kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur untuk waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur oleh konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Kemudian ada jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama kredit jangka pendek, kedua menengah, ketiga kredit jangka panjang. Jenis kredit yang diberikan. Pertama, jenis kredit menurut kegunaannya. A. Kredit modal kerja. Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. B. Kredit investasi. Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. C. Kredit konsumsi. Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut dengan personal loan. Misalnya kredit pemilikan rumah, KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB. Model pembungaan kredit. Sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran. Kredit dengan angsuran post numerando umumnya untuk kredit tunai, kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Kredit modal contoh, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pegawai. Angsuran kredit diterima setiap awal bulan. Kredit ini biasanya untuk kredit non-tunai, seperti kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (KPM). Untuk kredit semacam ini, nasabah biasanya akan dibebani uang muka (down payment) dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani. Next. Pembungaan kredit itu
Angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit. Selanjutnya, flat rate. Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata atau sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Apabila menggunakan flat rate, umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau sliding rate. Next section. Akuntansi perkreditan sesuai dengan pengertian kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Pengikat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengikat diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Pada realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur atau yang berarti pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya taksasi jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui perkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Next. Perlakuan akuntansi bunga kredit. Bunga kredit dibukukan tersendiri atau terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga bila kredit tergolong lancar. Maka bank bisa menerapkan account basis. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Bank bisa melakukan pencatatan setiap pelaporan. Dengan demikian, tempo bisa saja dicatat sebagai piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun, bagi kredit bermasalah. Misalnya, dalam pengawasan khusus kurang lancar, diragukan, dan macet. Maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basis. Selanjutnya mengenai kredit indikasi, yang merupakan kredit indikasi merupakan kerjasama pembiayaan yang secara teoritis tidak dibatasi dalam jumlah kreditnya. Sektor pembiayaan maupun lembaga keuangan yang terlibat. Sedangkan konsorsium adalah kerjasama pembiayaan di antara bank-bank pemerintah dalam pemberian kredit, investasi maupun eksploitasi yang diatur oleh sebuah bank induk terdiri dari beberapa bank pemerintah sebagai anggota. Dengan co-financing adalah antara lembaga keuangan dengan bank-bank komersial. Berikut merupakan ciri-ciri kredit indikasi sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang terakhir, kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Dalam kaitannya dengan akuntansi pembiayaan koordinator maka akan menerima
Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Tidak semua debitur yang bermasalah dapat direstrukturisasi kredit. Bank harus melihat prospek usaha debitur. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit bila debitur memiliki prospek baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Thank you. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.